Aku mau menjelaskan ke kalian apa sih jaringan kristal bumi, grid, ley lines, vortex. Kali ini aku akan menjelaskan ke kalian perbedaan-perbedaannya dan analogi gampangnya supaya kalian memahami. Memang ini bukan untuk semua orang, tapi kalian harus tahu bumi itu bukan hanya bekerja secara fisik, tapi juga bekerja secara energi. Jadi yang pertama aku akan jelaskan adalah jaringan kristal. Nah, jaringan kristal itu adalah lapisan terdalamnya bumi. Ya, lapisan paling dalam, istilahnya kayak harddisknya bumi lah. Jaringan kristal itu adalah harddisknya bumi, di mana blueprint itu disimpan, di mana informasi kosmik dan planetari, di mana kode-kode DNA tertentu tersimpan di situ. Lalu kalau grid itu istilahnya kayak tulang belakang deh. Kalau misalkan manusia itu punya tulang belakang, grid ini adalah tulang belakangnya bumi. Dia yang menghubungkan bumi ini dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Jadi dia ini terhubung satu sama lain. Dia bukan terpisah, tapi dia terhubung. Grid ini yang menopang energi bumi untuk bisa stabil dan terhubung antara satu sama lain. Kalau grid ini bermasalah, energi bumi juga nggak stabil. Jadi makanya grid itu penting. Grid itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Grid itu hanya bisa dilihat dengan mata batin. Dan grid itu biasanya kalau misalkan kalian lihat dengan mata batin kalian, itu biasanya berbentuk kayak sarang laba-laba, jaringan besar yang terhubung antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan kalian tanya, memangnya di Indonesia itu grid itu ada di mana aja sih? Misalkan Gunung Agung, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Candi Borobudur, Danau Toba, Gunung Rinjani. Nah, itu kayak ada yang ada di Indonesia. Kalau misalkan kalian tanya yang ada di dunia, itu kayak di Peru, Machu Picchu, di Sedona, Amerika Serikat, Stonehenge di Inggris, sama di piramid Mesir. Itu adalah titik koordinat grid bumi. Ini aku hanya nyebutin beberapa doang ya. Kalian bisa cari kalau mau lengkapnya lagi. Vortex itu adalah pusaran energi yang biasanya muncul di tempat-tempat yang berfrekuensi tinggi. Tidak semua tempat berfrekuensi tinggi itu punya vortex, tapi vortex itu sudah pasti muncul di tempat yang berfrekuensi tinggi. Dan kalau kalian mau lihat vortex, kalian nggak bisa lihat dengan mata 3D kalian hanya bisa lihat dengan mata batin kalian. Kalian akan melihat vortex itu seperti pusaran angin. Ketika kalian melihat vortex dan kalian ada di sekitar vortex itu, kalian nggak akan kayak disedot kayak angin tornado putus beliung tuh enggak, tapi kalian akan disedot secara energi. Misalnya gini, vortex itu ada dua macam, ada yang corongnya ke bawah, ada yang corongnya ke atas. Jadi ketika corongnya ke bawah, kalian itu akan istilahnya dicas. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba capek dan kalian berada di vortex yang corongnya ke bawah, kalian itu ngerasa energi kalian di-charge, energi kalian tuh di booster lah istilahnya gitu. Tapi ketika corongnya itu menghadap ke atas, kalian bisa tiba-tiba ngerasa capek, tiba-tiba ngerasa lemes karena energi kalian itu kesedot ke atas. Tapi itu nggak ngaruh ke fisik sih, paling kayak secara energi aja. Jadi vortex di Indonesia itu biasanya muncul di Danau Toba, Gunung Semeru, Gunung Bromo, sama di Pura Besaki. Jadi kalau vortex di dunia itu biasanya muncul di Sedona, Stonehenge, Machu Picchu, sama Mount Shasta. Jadi untuk lapisan berikutnya itu ada yang namanya ley lines. Jadi kalau ley lines itu istilahnya kayak syarafnya bumi. Dia ini nggak terlihat secara mata, tapi kalau kalian tarik garis di peta, dia inilah yang menghubungkan laut, goa, candi, situs-situs. Jadi kalau kalian tarik garis satu bumi ini, bulat ini, kalian tarik, itu semua akan terhubung. Walaupun terpisah sama laut segala macam, itu sebenarnya mereka terhubung. Ley lines inilah yang menghubungkan tempat-tempat kecil yang lebih rapat, lebih banyak titik-titiknya daripada si grid ini. Kita ambil contoh Pulau Jawa ya. Dari ujung Jawa Timur sana, itu dia udah menghubungkan gunung ini, goa ini, situs ini, laut ini. Itu nyambung semuanya. Dari atas ke bawah, ke samping, ke kanan, sampai ke Jakarta. Itu semuanya terhubung. Dan itu tuh bukan cuma secara pulau, tapi itu terhubung lagi ke atas, ke Sulawesi, ke Kalimantan, misalkan ke Eropa, kemana, itu semua terhubung. Jadi secara energi, bumi itu terhubung. Grid itu terhubung. Dia tidak putus, mau itu terpisah oleh besarnya Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, itu tidak putus. Mereka terhubung.
Jadi orang-orang yang mengaktifkan grid ini adalah orang-orang yang akan mengaktifkan, memperkuat, memperkokoh si grid ini. Supaya ketika waktunya tiba, dia bisa menyalurkan energinya ke seluruh bumi. Ada orang-orang yang bertugas untuk mengaktifkan ley lines juga. Misalnya situs-situs yang lama, yang udah terbengkalai, itu mereka ke sana, itu mereka aktifkan lagi. Atau laut tertentu, atau pura tertentu, atau danau tertentu, semuanya terhubung satu sama lain. Jadi aku ulangi sekali lagi ya, supaya kalian gak bingung. Ada yang namanya jaringan kristal atau harddisknya bumi. Dia tuh lapisan paling dalamnya. Lalu di atasnya itu ditopang oleh grid bumi, ibaratnya tulang belakang yang memiliki titik-titik koordinat yang disatukan oleh tempat-tempat berfrekuensi tinggi. Dan tempat-tempat berfrekuensi tinggi ini ada yang memiliki vortex. Nah, di atas lapisan grid ini ada yang namanya jalur ley lines. Semoga kalian mengerti ya.